Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Retan Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Latar belakang diseminasi budaya positif adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolok ukur, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Lini masih berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas. Berikut aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Teluk Gelam, para dewan guru beserta staf yang berkesempatan hadir, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita telah diberi nikmat sehat dan sempat dalam menghadiri acara nyata modul 1.4 budaya positif. Salam tak lupa kita hadirkan hadirat pimpinan kita Nabi besar Muhammadin SAW berkat pada para pengikutnya. Bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Bapak Ibu para hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Teluk Gelam kepada Bapak Doni Gunawan, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan Wakil Staf Tata Usaha. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu dalam acara aksi nyata dari salah seorang guru kita, guru penggerak, calon guru penggerak, dan mudah-mudahan lulus dengan baik, amat baik ya. Amin. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya. Alhamdulillah, salah satu guru kita lulus calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Ada manfaat di kemudian hari untuk ibu dan bisa ditransfer kepada teman-teman yang lain. Baiklah bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan ya dengan acara hari ini kita bisa melihat aksi nyata dari teman kita Ibu Retan MPD ya. Mudah-mudahan Bu Retan bisa menurunkan atau mentransfer ilmunya kepada teman-teman yang akan diterapkan di kelas yang masing-masing dalam belajar nanti. Dan mudah-mudahan dengan mentransfer Ibu Retan kepada teman-temannya berguna juga untuk siswa ya, sehingga siswa yang kita hasilkan nanti ada siswa yang benar-benar yang diharapkan yang berguna bagi negara, agama. Ada juga guru dari SMP 3 ini yang menyusul Bu Retan ya, karena yang bapak-bapak ibu seringkali melihat SIM PKB-nya ya, kalau ada umpamanya di situ undangan, kalau bisa ikut. Nah, karena sekarang ini sudah ada pengalaman, sudah ada teman kita yang SMP 3 Teluk Gelam, Bu Retan. Tinggal nanti bapak-bapak ibu kalau lulus juga bisa minta ada mentornya Ibu Retan ya, dan Bu Retan mungkin tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ilmu yang sudah ada ya. Siapa bapak ibu kalau sudah ada panggilan guru penggerak ikuti ya. Nah, dengan Bu Retan tolong ya apa ilmu-ilmu yang sudah Bu Retan dapat di program-program penggerak itu tolong disampaikan kepada kepala sekolah atau guru agar kami bisa menerapkan atau ya mengikuti apa yang sudah Ibu lakukan. Bisa aja Bu ya, bapak-bapak ibu, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Retan Dewi, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Retan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji mari kita haturkan kepada Sang Khalik kita, Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini pun kita masih diberi kesempatan untuk bernapas. Sampai detik ini pun kita diberikan kesempatan untuk menimba atau meningkatkan kompetensi kita secara terus. Kita diberi kesempatan untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, insya Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah suri tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan risalah beliau juga bisa menghantarkan kita untuk meneladani nilai-nilai kebajikan yang ada di kehidupan Rasulullah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Pak Doni Gunawan, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Pak berkenan hadir. Bapak Ibu seluruh Dewan Guru SMP Negeri 3 Teluk Gelam yang saya banggakan, staf TU, terima kasih untuk kehadirannya. Untuk membuka
Sesi kita kali ini, mari kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Retan Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari ini akan memaparkan tentang nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang ada di pikiran Bapak Ibu pada saat mendengar atau membaca kata-kata budaya positif. Ada yang bisa memberikan pendapat? Budaya positif, budaya itu kebiasaan baik di dalam hal pendidikan. Tepat sekali ya, yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian akan menjadi karakter dalam karena positif berarti dalam hal kebaikan, insyaallah yang baik-baik ya. Terima kasih ya Pak Firdaus. Ada pertanyaan pemantik sedikit yang membuat kita olahraga otak. Setuju atau tidak? Coba ya, pertanyaan pertama nih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Metode zaman dulu ya, kalau anak-anak pagi-pagi riweuh ya, biasanya ibu-ibu membangunkan untuk sekolah susah. Baik-baik dibangun anak, udah subuh, sholat, apalah, masih juga belum bangun. 1, 2. Bu Ismanya? Setuju. Oke, Bu Isma setuju. Alasannya? Oh, boleh nanti Pak Arman setuju? Tidak setuju. Why? Kenapa? Karena kita untuk melakukan kebiasaan yang lebih positif. Kalau dilihat dari kegiatan kita melalui hukuman, belum tentu karena itu bisa disiplin. Oke, terima kasih Pak Arman. Bu Madi setuju kah Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, alasannya karena kita kan mempunyai budaya. Berarti budaya itu kita terapkan secara memberikan anak itu yang kita berikan disiplin secara yang baik, memberikan arahan atau memotivasi dia dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan misalnya. Terima kasih untuk anggapannya. Pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju? Yes or no? Bu Desi, yes or no Bu? Setuju. Why? Karena untuk memberi hukuman dengan cara membaca atau membersihkan itu sama saja membuat pola pikir mereka lebih berkembang. Terima kasih. Bu Epri? Setuju juga? Setuju. Oke, sama. Oke, setuju. Kita simpen jawabannya ya. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Yes or no? Kepada Ibu Bahasa Inggris kita nih, setuju atau enggak Bu? Setuju. Setuju. Why Bu? Karena dengan memberikan penghargaan itu akan lebih meningkatkan motivasi siswa merasa dihargai. That's right, terima kasih. Setuju atau tidak? Setuju ya, karena dengan memberikan ya hadiah itu meningkatkan minat anak untuk belajar. Kan sangat setuju ya. Terima kasih Pak, matur nuwun. Next. Hari ini kita punya 6 materi inti, pembelajaran inti. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Perubahan paradigma. Coba nih, Pak Firdaus dengan Pak Arman depan, deketan, Bu Risma sama Bu Madi deketan, pasangan, Desi sama Bu Linda pasangan. Jadi yang baris ini A, ini B nih. Yang A berusaha mengimajinasikan, menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, apapun. Seolah-olah di dalam genggaman ini sesuatu yang sangat berharga yang tidak kalian izinkan siapapun mengambilnya dari kalian. Yang B, grup B, ini berusaha dengan sekuat tenaga nih untuk melepaskan genggaman yang digenggam kuat oleh yang A. Terserah
dengan rayuan kah, dengan iming-iming hadiah kah, dengan paksaan kah, terserah. Ya, ini A, ini B. Yang A genggam, yang B berusaha melepaskan. Apa nih, terserah, apa keyakinan, apa tauhid, atau apapun yang kalian ngerasa itu sangat berharga dan tidak akan pernah dilepaskan. Oke, genggam. Yang B cuma berusaha untuk melepaskan apapun caranya. Kita lihat berhasil atau tidak. 1, mulai ya. Yang A tidak menggenggam, cuma berusaha melepaskan, seperti Pak Arman dan Pak Firdaus. Ya, boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, silakan. Ada cicak ya Pak Arman ya. Lepas. Oke, selesai. Kira-kira nih dari game sedikit tadi, kenapa nih yang A berusaha tidak melepaskan genggaman yang sekuat tenaga, tidak membiarkan orang lain melepaskan genggaman kalian? Kira-kira kenapa Pak Pir? Karena punya tadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup, berarti tidak mungkin dilepaskan apapun alasannya. Yes, tapi saya lihat kok ada yang terlepas ya. Wah, dirayu dengan rayuan maut. Ternyata Bu Linda sampung rayu maut sehingga mampu melepaskan sesuatu yang sangat berharga dari Bu Desi ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana pengaplikasiannya setelah kita pembelajaran. Slide berikutnya, si guru mengontrol murid. Selama ini yang kita lakukan, guru mengontrol murid. Ya, apa-apa dikontrol. Kadang memang baik, cuman coba nanti kita lihat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, ada anak-anak yang sering melakukan kesalahan, sering dipanggil mungkin oleh guru BK, ujung-ujungnya ada kalimat yang keluar dari guru. Ibu kecewa sama misalnya Ani, gitu. Kenapa sih kamu selalu melakukan kesalahan? Nah, kata-kata yang seperti itu yang kadang kita ucapkan. Oke, ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah iya semua penguatan efektif itu bermanfaat dan efektif? Misalnya penguatan positif itu seperti ini. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Itu penguatan positif kan? Jangan sedih, yakinlah. Apa yang jadi rezekimu nanti akan kamu miliki juga. Itu penguatan positif. Tapi apakah itu akan selalu efektif dan bermanfaat? Oke, nanti kita lihat. Ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa selalu benar, guru selalu benar, orang tua selalu benar. Itu yang seringkali mindset yang terbentuk dalam pikiran kita. Oke, next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol menjadi teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu teori respon. Teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang sering sekali terbentuk di pemikiran kita ya, bahwa perilaku buruk itu kesalahan. Sementara kalau teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Oke, respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sesuatu yang di luar diri kita itu bukan kontrol kita, tetapi diri kita yang menjadi kontrol kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol mulut kita, bisa mengontrol sikap kita, bisa mengontrol pemikiran kita. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori respon. Kita ingin orang lain seperti maunya kita. Nah, kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Jadi kalau pojokan gagal, kayak tadi baik-baik dibangunkan, tidak berhasil, dipaksa akhirnya, gitu, hukuman atau paksakan, gitu ya. Nah itu teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Teori respon, model berpikir menang atau kalah. Kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Kalau selama ini kita berpikirnya kalau teori kontrol, kau menang, aku menang, kau kalah, gitu ya. Ternyata enggak. Bagaimana caranya kita merubah mindset kita, pola pemikiran dan penerapan kita itu orang lain menang dan kita juga menang. Jadi sama-sama menang, itu maksudnya. Next, disiplin. Teori kontrol, teori pilihan. Ini dari Dr. William. Bisa dilihat nanti tabelnya ya. Next. Apakah mana disiplin? Disiplin. Apa kira-kira disiplin? Ada yang bisa memberi pendapat? Ya, Ibu PKN kita ya. Silakan Bu, apa Bu disiplin Bu? Kalau disiplin itu artinya kalau khususnya kita mengajar dengan siswa ya, kita memang punya kesepakatan kelas di kelas ya. Kita harus kelihatan gimana disiplin kelas itu harus sesuai dengan kelasnya yang akan kita ajar. Disiplinnya berarti kita menerapkan pola belajar, berarti siswa itu harus memperhatikan aturan kelas. Misalnya pelaksanaan belajar tidak boleh ribut. Waktu guru menjelaskan dia memperhatikan. Terus boleh dia bermain tapi dia harus bermain itu dengan pola yang ada, penjelasan yang ada sama guru. Mungkin itu saja pola disiplin, aturan yang ada di sekolah itu sendiri. Oke. Benar sekali, terima kasih Bu Madiana ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Masing-masing kita pernah mendengar, bahkan sangat memahami mungkin profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Berpikir kritis, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, kreatif, bergotong royong. Ya. Benar sekali. Lanjut, pembelajaran kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini kita lihat nanti pertanyaan-pertanyaan dari pemantik tadi ya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi itu ada dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau misalnya seseorang atau khususnya anak murid kita melakukan sesuatu karena takut hukuman, ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu, maksudnya, ngerti kan? Nah, kalau kalian mencatat ini atau misalnya kalau kalian dapat nilai bagus, Ibu ada reward, itu penghargaan. Ternyata antara hukuman dan penghargaan dua-duanya masih termasuk motivasi eksternal. Ya, dan dua-duanya baik tapi belum yang terbaik. Yang terbaik tetap saja pada motivasi internal. Bagaimana seseorang itu ingin melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang apa yang dia inginkan. Aku mau ikut guru penggerak karena aku ingin menjadi ejen perubahan pendidikan di Indonesia. Aku ingin jadi guru penggerak karena aku pengen meningkatkan kompetensiku. Dan aku ingin menjadi guru penggerak bukan karena mau jadi kepala sekolah misalnya, bukan karena mau dianggap hebat. Itu motivasi eksternal. Yang terbaik motivasi internal. Oke, next. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi bagaimana kita memerintah diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan sesuai tujuan dari diri kita. Seperti itu. Oke, dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya satu itu jangka pendek. Ya, jadi yang namanya hukum dan penghargaan jangka pendek. Karena dia motivasi eksternal dari luar timbul motivasinya. Oke, penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa mengurangi ketepatan? Pada saat kita memberikan penghargaan untuk siswa misalnya yang mau melakukan sesuatu, ya, itu kan tujuan kita agar dia menjadi siswa yang selalu rajin, misalnya selalu rajin, yang bertanggung jawab dan mandiri. Dan ternyata dengan penghargaan yang berlebihan itu akan membuat kekuatan dari ketepatan dari sasaran yang kita inginkan itu berkurang. Terus penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak. Kenapa merusak? Oke, yang juara 1, 2, 3 bangga, senang dapat. Lah yang lain, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa merusak hubungan. Jadi penghargaan yang terlalu berlebihan, yang dalam jangka waktu panjang. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena dia sebatas melakukan sesuatu sebatas dari penghargaan tersebut, gitu. Tidak ingin lebih. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Kualitasnya jadi berkurang karena dia bukan dari hati melakukannya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi internal dari diri sendiri. Itu motivasi intrinsik. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Tuh, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Ada proses mau mengerjakan, bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan dengan mereka. Dan ya, lagi-lagi fokus kepada proses dan bukan hasil. Lanjut. Oke, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Hukuman atau konsekuensi. Ya, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia menulis 100 kali nih, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Oke, yang kedua nanti kita lihat nih. Tari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Zaman Covid nih ceritanya. Konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman? Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Next, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mempelajari PJOK. Hukuman. Jadi yang konsekuensinya tadi ada berapa nih? Ada 2 ya. Oke, next kita lihat nih kesepakatan kita, benar nggak? Tuh. Nomor 1, oke, hukuman. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, hukuman. Nih, kenapa kira-kira yang poin terakhir kok konsekuensi? Karena 10 menit, boleh. Ada yang punya pendapat lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Di sini konsekuensi. Apa kira-kira alasannya? Pak PJOK? Pak Arman Saputra? Untuk yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
PJOK, berarti untuk khusus untuk pelajaran PJOK. Jadi itu termasuk konsekuensi dalam pelajaran PJOK. Tepat sekali, karena itu pelajarannya PJOK ya. Jadi selaras dengan pelajarannya. Sementara kalau pelajaran lain dikasih yang seperti ini, maka dia termasuk hukuman. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, fisik gitu ya, kata-kata yang atau misalnya harus menulis sampai 100 kali, padahal belum tentu anaknya tidak melakukan lagi setelahnya. Oke. Konsekuensinya ternyata membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu pendek saja kalau kita memberi hukuman fisik ya. Lanjut, anak membenci kedisiplinan. Akhirnya yang timbul anak benci kedisiplinan. Kalau hukuman menghargai disiplin. Jadi kalau ada konsekuensi akhirnya dia menghargai disiplin. Lanjut, kalau misalnya hukuman itu adalah paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus ke tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ujung-ujungnya anaknya bohong. Siapa hari ini yang terlambat? Kalau aku ngomong terlambat, lagi aku dihukum. Akhirnya bohong, disembunyikan kesalahannya. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Merasa tak dihargai. Misalnya nih, kalau misalnya memakai sepatu warna hitam, akhirnya dia seharian itu tidak boleh memakai sepatu misalnya kemana-mana. Nah, akhirnya kan anak malu untuk ke kantin atau kemana-mana, dia udah berdiam diri saja pada saat istirahat di kelasnya. Sementara konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi time out saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pelajaran ketiga sekarang, keyakinan kelas. Nah, dengar tentang keyakinan kelas. Peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan, ya kan? Atau misalnya dilarang ribut pada saat jam pelajaran, atau misalnya dilarang ngobrol pada saat guru menjelaskan. Apalagi peraturan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu, yang wali kelas nih, yang wali kelas 9, peraturan di kelasnya apa lagi? Coba. Jangan datang terlambat, datang tepat waktu. Oke. Jangan datang terlambat, itu peraturan kelas 9. Peraturan kelas 8 apa, Bu? Contohnya, Bu. Jangan ribut pas lagi guru menjelaskan. Oke. Jangan ribut pada saat guru menjelaskan, peraturan kelas 8. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan, coba perhatikan. Jangan datang terlambat, peraturan kelas 9. Kelas 8, jangan ribut. Ada kata-kata apa di situ? Jangan. Dan itu adalah kata-kata negatif. Jangan, dilarang, tidak boleh, apalagi? Itu kata-kata negatif. Dan kalau di keyakinan kelas, kata-kata negatif itu tidak boleh digunakan. Coba nih langsung kita praktekkan. Misalnya tadi peraturan kelas 9 dilarang datang terlambat. Kira-kira kalau kita robah ke keyakinan kelas menjadi apa, Bu? Harus datang tepat waktu. Coba. Harus datang tepat waktu. Kan lebih keren? Tidak ada kata-kata negatif di sana. Kalau misalnya tadi peraturan kelas 8 tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Kira-kira kalau dirubah menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif, jadi apa, Bu? Harus mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke, benar sekali. Kenapa sih kalau keyakinan bukan peraturan? Ya, benar sekali, karena ada pada diri siswa ataupun orang-orang yang membuat kesepakatan. Kalau peraturan itu biasanya satu arah, tidak, ya kan? Guru nih yang menetapkan peraturan, dan yang harus mentaati peraturan siswa kan? Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Sesuatu yang sudah diyakini
biasanya itu akan melakukannya dengan senang hati. Karena memang sudah kesepakatan bersama dan diyakini dengan hati. Itu beda keyakinan dan peraturan kelas. Nah, ini ada budaya positifnya di lingkar paling luar, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, baru kemudian yang paling kecil itu lingkupnya peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi masing-masing kelas sudah disiplin mentaati keyakinan kelas, kemudian akan menciptakan lingkungan yang positif, dan lingkungan yang positif itu akan menciptakan budaya positif. Itu hubungannya. Oke, lanjut. Kesepakatan kelas, contohnya nih, tuh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya apa? Tidak bully-bulian, tidak pukul-memukul, tidak saling mengolok-olok, ya kan? Itu. Terus kami murid yang semangat belajar, tidak malas-malas mengerjakan tugas, tidak ribut pada saat guru menjelaskan pelajaran, gitu kan? Oke, lanjut. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya apa? Saling tolong-menolong, saling menghargai, saling empati. Ada teman yang sakit mungkin dibesuk gitu. Itu keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid. Pembina Pramuka Putri, pembina Pramuka Putra. Tepuk pramuka. Iya, masih ada yang ketinggalan. Dengan semangat 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang kuat untuk kita semua. Oke, lanjut. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan? Peraturan? Peraturan? Peraturan. Oke, peraturan. Coba nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Peraturan atau keyakinan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Tidak aturan. Ingatin ya, jawabannya jangan nanti kita lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Peraturan. Ingat, kunci keyakinan tidak memakai kata-kata negatif. Keyakinan tidak memakai kata-kata negatif. Dilarang, tidak boleh, tidak, jangan, ya. Nah, jadi dilarang melakukan kekerasan, peraturan atau keyakinan? Oke, next. Bergantian atau menunggu giliran antri, peraturan atau keyakinan? Oke. Gunakan masker, peraturan? Oke, nanti kita lihat. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Peraturan. Ada kata-kata jangan, peraturan. Oke, kita lihat. Iya, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan itu benar keyakinan, ya. Dilarang mengganggu orang lain, ini termasuk peraturan, tapi nilai-nilainya adalah menghormati orang lain. Jadi dengan kata-kata keyakinan kelas ini, itu bisa kita jadikan kesepakatan di kelas, gitu. Tidak menggunakan kalimat-kalimat ini. Nah, terus jangan berlari di koridor, ya, untuk keselamatan, ya, untuk kenyamanan. Oke, lanjut. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan dasar loh. Kalau anak-anak bermasalah di kelas, kita harus jeli. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar ini yang ada 4 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dalam diri anak. Mungkin dia kurang disayang di rumah, mungkin dia dari broken home, mungkin dia ingin perhatian dari gurunya. Jadi dia ingin kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi harus dicas dulu, harus dicas kebutuhan dasarnya yang ini. Kita pahami kebutuhan dasar murid yang mana yang belum terpenuhi, dan itu kita berusaha terpenuhi, sehingga anak murid tersebut akan menjadi seorang murid yang paham akan dirinya. Tuh. Jadi katanya itu sebelum kita mengimbaskan kepada orang lain, tentunya kita dulu yang harus punya modal, punya pemahaman, punya ilmu, baru kita bisa mengimbaskan kepada orang lain. Nah, kalau tangki kita aja kosong, bagaimana kita mau menuangkan air ke cangkir orang lain? Itu teori ini ya. Oke, ini kebutuhan yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan ini aku loh, bisa melakukan apa saja. Saya ingin diakui. Hebat, gitu kan? Anak soleh, terima kasih. Itu kan berarti diakui ya. Nilai-nilai yang baik yang ada di diri anak tersebut kita akui. Wah, hari ini Andi hebat ya, bisa datang tidak terlambat. Wah, Randy keren, tulisannya rapi. Nah, dia butuh pengakuan. Makanya kadang mungkin sederhana pada saat kita memberi feedback, umpan balik pada saat siswa mengerjakan tugas. Di bawahnya mungkin kita buat good, okay, atau kata-kata yang singkat namun berarti kita memenuhi aktualisasi atau pengakuan diri anak tersebut. Kita akui, kita berterima kasih karena dia sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas di sekolah. Terus ini ada kesenangan. Anak kan beda-beda ya, tentu belajarnya ada yang visual, ada yang audio, ya, ada yang kinestetik. Kalau yang visual dia lebih senang untuk melihat. Artinya biasanya tulisannya rapi tuh, diberinya warna-warni atau gambar-gambar di mana kartun atau apa, itu biasanya visual. Tapi kalau dia misalnya audio, dia lebih senang mendengar. Jadi dia lebih fokus mendengar. Guru menjelaskan, dia fokus gitu mendengar, dan itu mudah masuk begitu. Tapi ada lagi yang kinestetik. Dia visual bukan, audio bukan, dia kuliah beda-beda ya. Kalau guru jelaskan caidah kayak gitu, tapi ternyata dia masuk. Gitu. Itu kesenangan. Jadi anak-anak beda gaya belajar, dan kita sebagai guru, bagaimana kita mampu menjadi multi talent, memahami benar anak ini maunya belajarnya dengan model yang bagaimana, atau metode pembelajaran yang tepat seperti apa untuk anak-anak itu. Terus ada kebutuhan dasar lain, itu kebebasan. Jadi anak-anak dengan yang karakter yang berbeda itu mereka bebas memilih. Misalnya, ini kan daerah digital ya. Nah, jadi pada saat kita memberikan tugas pada anak-anak, kita beri dia kebebasan. Misalnya kita suruh membuat video singkat misalnya. Nah, ini terserah anak-anak mau membuat videonya pakai aplikasi apa. Bisa CapCut, bisa Canva, atau bisa dia memakai KineMaster gitu ya. Beri kebebasan pada anak. Wah Bu, kami susah untuk membuat video. Boleh nggak Bu kalau kami bentuk PDF? Silakan gitu. Jadi beri anak-anak kebebasan. Wah Bu, kami video susah, PDF susah. Kami tulis tangan Bu, kami buat keren-keren. Silakan. Jadi diberi kebebasan anak-anak. Oke, pembelajaran kelima, posisi kontrol. Kita menuliskan karakter unik dari kita masing-masing yang merupakan ciri khas kita, dan semua orang mengenal kalau itu kita. Oke, tolong tuliskan singkat padat saja siapa diri kita yang sebenarnya. Setiap orang mengenalnya, bukan cuma kita. Jadi yang ikonnya kita tuh apa gitu loh, karakter kita apa? Coba diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri. Jujur ya, jujur li. Silakan. Oke. 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 Boleh Ibu tebak siapa yang menulis? Oke, silakan dibaca. Tebak bisa. Cerewet, kecil, mungil.
Kalau tidak salah melihat dari tulisan ini, satu versi saja ya, satu pendapat saja ya. Ibu Linda, bagaimana? Yang tebakan Bu Madiana benar Kak Linda? No. Saya dari kalimat belum berhasil. Kita minta Bu Desi Aryani ambil satu Bu, silakan. Dibaca dan ditebak Bu, karakter siapa? Bu Moris. Who is siapa tuh? Pak Beristian. Astagfirullah. Ternyata belum berhasil. Kira-kira nih dari satu lagi saja deh. Kalau begitu kita minta tolong yang tebakan mungil. Kita nih Bu Madi, mungil apa lagi tadi Bu Madi? Cerewet. Kecil mungil cerewet. Kata Bu Linda tadi mungilnya yang salah. Apakah cerewetnya benar? Ya. Silakan Bu pilih satu. Jangan top. Coba. Gigi atasnya jarang. Messi. Gigi atasnya jarang. Gigi atasnya jarang. Oh itu. Gigi atasnya jarang. Jadi kira-kira, nah tebakan Bu Linda benar karena menggunakan fisik ya, bukan karakter. Apa hikmah dari game ini Bu? Coba. Hikmahnya mungkin kita lebih mengenal seseorang itu lebih jelas dengan karakternya masing-masing tadi. Tepat sekali. Sebelum kita mengenal orang lain, maka kita juga harus mengenal diri kita sendiri dulu. Tadi sulit ya menuliskan siapa saya gitu. Sulit sekali tampaknya. Dalam ceplos-ceplos ya, bicara dalam ceplos-ceplos. Siapa Ceplos ya. Bu Madi ya. Oke, benar Pak. Makrifat ya, pengenalan terhadap bawahannya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, penting ya kita mengenali diri kita agar kita tahu di mana kekuatan kita. Dan hebatnya di program Guru Penggerak itu lebih memfokuskan kepada kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan masing-masing orang pasti ada. Cuma di situ fokusnya kekuatan apa, kekuatan yang aku miliki dan itu yang akan membuat aku bangkit. Bukan apa kelemahanku dan itu yang membuat aku jatuh. Itu. Iya, karakter kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol seorang guru kepada murid. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau karena memberikan penghargaan ya. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Jadi posisi manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer itu bagaimana guru tersebut membuat anak itu menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha memperbaiki atau menemukan solusi dari permasalahannya. Solusinya datang dari si anak. Nah, itu tugas guru nih, tugas guru sebagai manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Kira-kira selama ini ada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Pernah menjadi sebagai penghukum? Pernah? Jujur nih, pernah menjadi penghukum? Oke, pernah. Pernah menjadi sebagai teman? Pernah. Pernah menjadi sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah. Yang mau dapat nilai A, kerjakan ini misalnya. Itu pemangku.
Dan yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Kita membuat siswa menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap kesalahannya, kemudian memperbaiki, mencari solusi dari kesalahan tersebut. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas bisa, contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah gitu. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap diri kamu sendiri? Itu masih masuk ke fase menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya siswa marah-marah gitu. Kita bisa, oh itu sudah bagus kamu hanya marah-marah. Kamu, ibu berterima kasih kamu tidak melakukan hal lebih. Misalnya dengan memukul teman gitu. Itu maksudnya ya, tidak hal yang lebih buruk. Terus kamu pasti punya alasan. Kita tanya tuh anak, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Kita gali dulu. Jadi guru di sini perannya harus proaktif, gitu ya. Guru yang selalu aktif menanya-nanya siswa gitu, menggali apa permasalahan siswa tersebut. Terus lanjut kepada menanyakan keyakinan. Nah, ini apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Kita kan tadi sudah ya membuat kesepakatan dengan murid, membuat keyakinan kelas yang kita sepakatin. Nah itu pada saat siswa melakukan kesalahan, diingatkan kembali tentang keyakinan kelas ini. Gitu. Ditanyakan kembali nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah disepakati. Diingatkan kembali, mungkin si anak lupa gitu ya. Terus ditanya, pada saat kamu melakukan itu apa yang kamu rasa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah itu di fase menanyakan keyakinan. Ada pertanyaan? Kita ke Surabaya membawa kain. Ditunggu petani dari kemarin. Sekian tampilan PowerPoint. Semoga presentasi ini bisa diterima oleh hadirin. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bistian Firdaus selaku pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu dan guru, demikian tadi pemaparan dari Ibu Raitan Dewi Magister Pendidikan. Semoga dapat menumbuhkan budaya positif para guru-guru untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu doa. Untuk mengimami doa kita siang hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Arman Saputra, Sarjana Pendidikan. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Presiden. Baik, teman-teman, kepada Bapak Ibu Guru, marilah kita mengangkat kedua tangan memohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma'amu yuqabilu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jika wa sahika wa usni wa adik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi siratil maut wa najidna minna wa afran min hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin, dengan dibacakan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Gunan SPD, Kepala SMP Negeri 3 Teluk Glam, Kabupaten Ogan Komering, tempat di mana Bu Raitan mengajar.
Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Teluk Gelam yang mempunyai kinerja kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dengan Ibu Retan Dewi MPD yang masuk menjadi guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Retan Dewi MPD merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengembasan ini bersifat permanen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik rekan sejawat. Assalamualaikum, saya Desi Aryani, teman sejawat Ibu Retan Dewi di SMP 3 Negeri Teluk Gelam. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh beliau mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama untuk disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak di sekolah ini siswa yang sudah disiplin, tetapi kedisiplinan mereka hanya faktor ekstrinsik, bukan karena kesadaran mereka. Kami sebagai guru sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami mengetahui bagaimana cara memposisikan diri siswa. Selamat untuk Bu Retan, semoga kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bristian Firdaus, teman sejawat dari Ibu Retan Dewi. Budaya positif yang telah disampaikan Ibu Retan Dewi sangat menginspirasi dan memotivasi saya untuk menerapkannya di kelas dan dengan penuh semangat. Teruslah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kebersamaan dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Diseminasi pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Balik dari sekolah. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas pernah dengar? Kelas. Kalau keyakinan kelas itu hampir sama. Misalnya kalau peraturan kelas seperti kalian tadi ini, jangan berisik saat pembelajaran. Itu peraturan kelas. Peraturan kelas yang sudah disepakati oleh murid dan guru. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatifnya. Nah, misalnya kata-kata negatif itu seperti tadi ya, jangan, tidak boleh, dilarang, tidak. Nah, itu kata-kata negatif. Kalau di keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya antara guru dan murid sudah sepakat untuk membuat peraturan dilarang mencontek saat ujian. Itu ada kata-kata negatif tidak? Berarti itu keyakinan kelas atau peraturan? Oke. Sebaliknya jangan mencontek saat ujian, kita ganti dengan apa? Kalau tidak menggunakan kata jangan, kita ganti dengan apa? Jujur, benar ya Bu, harus jujur waktu ujian. Kan orang yang mencontek berarti dia tidak jujur. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena pada saat kalian meyakini, di dalam diri kalian ada keyakinan dan kalian akan benar-benar melakukannya dengan penuh tanggung jawab karena sudah disepakati sama-sama. Itu beda keyakinan dengan peraturan. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Kalau tidak ada, ibu akan membagikan sticky note, ya. Jadi sticky note ini nanti satu orang mendapatkan satu kertas. Kalian tuliskan keyakinan kelas yang akan kalian sepakati apa? Masing-masing orang satu keyakinan kelas. Jangan menggunakan kata-kata apa? Setelah kalian tulis, kalian tempelkan di sini. Paham? Oke.
kedua, harus menghargai teman di sekolah, di kelas. Ya, tiga, membersihkan lingkungan sekolah dan membantu teman untuk pikir kelas. Oke, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain ya. Terus datang tepat waktu, oke. Terus harus tolong menolong, perhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Terus wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Bagaimana? Deal? Sepakat dengan keinginan keras kita? Oke, kalau kalian benar-benar meyakini, maka kalian akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebagai tanda kalau kalian benar-benar meyakini dan sepakat dengan 9 keyakinan kelas kita ini, kalian harus tanda tangan. Ya, di kertas saya sudah ibu sediakan di depan. Respon murid. Assalamualaikum. 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 Halo. Saya Putra Zahir Mungkas. Saya Putri Amarjani. Saya Anurofia. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat dapat membuat kita menghargai orang lain. Kita lebih baik lagi. Bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Sebanyak 11 orang guru dan staf yang hadir pada acara ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 8 saya lakukan pada tanggal 21 Agustus 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Refleksi perbaikan selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid. Terima kasih, teruslah semangat bergerak ke arah yang lebih baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon murid.
refleksi.